definisi sehat yang diberikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia lain, suatu keadaan sempurna yang meliputi kesehatan fisik, kenyamanan badan. Pertama, dia harus fisiknya yang sehat. Yang kedua, dia juga mentalnya sehat. Yang ketiga, sosialnya kaitannya dengan pergaulan. Nah, sekarang bagaimana definisi ini kalau kita terapkan di diri kita? Dan hari kiamat, dan dia banyak menyebut asma. Yang lain kami sampaikan di sini, ciri-ciri Muhammad Rasulullah itu antara lain sangat hidupnya, hitam matanya begitu hitam, putih matanya bercampur merah, giginya putih bersih dan dadanya bidang, perutnya rata, jarinya harus lemas, tangannya lebih dingin daripada salju, lebih harum dari minyak kasturi, sangat aktif menjaga kebersihan. Hadis riwayat Muslim mengatakan kebersihan adalah sebagian daripada diwajibkan setiap orang untuk melakukan kebersihan, antara lain mandi. Mandi diwajibkan setelah kita berhubungan dengan suami. Segala sesuatu itu menurut ukuran, termasuk juga saat kita makan. Tidaklah anak Adam memenuhi suatu wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Sebaiknya diisi perutmu itu sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk nafas. Kadang-kadang kita kalau makan itu, ini bulan puasa nih ya, batasan-batasan yang kita perlu sadari pada dulu kita. Tubuh ini mempunyai gerak yang otomatis, gerak yang memang gerak, namanya kalau dalam kesehatan itu prestatif. Menurut Rasulullah, menurut kami, yang keempat ini gemar berjalan kaki. Berjalan kaki ternyata bermanfaat untuk kesehatan, dan Rasulullah berjalan kaki untuk menyiarkan agama yang benar. Sikap pemarah tidak memperbesar atau menaikkan wibawa seseorang, tetapi malah memperkecil, bahkan mengurangi wibawa. Dalam sebuah penelitian di jurnal penelitian itu, 60% dari penderita sakit jiwa, TBC dan darah tinggi berasal dari orang-orang yang mudah tersinggung. Anas, pembantu Rasulullah, mengatakan, saya menjadi pelayan Rasulullah selama 10 tahun. Dalam keluarganya adalah seorang yang terus tersenyum. Senyum itu perlu ya, berbahagia. Kalau ketemu di rumah atau dengan teman, coba senyumnya itu simetris. Misalkan begitu, simetris itu tarik kiri 2 cm, tarik kanan 2 cm. Jadi simetris, lurus gitu lah. Jangan sampai giginya kelihatan. Gitu. Melihat seseorang itu yang optimis, yang baik. Kalau kita berpikir bahwa kita gagal, maka hasilnya akan psikologinya begitu. Ilmu psikologinya, psikologi kejiwaan. Jadi kesehatan itu kan ada ilmu kesehatan mental. Salah satu untuk menghilangkan itu, jangan lupa berdoa. Biasa Rasulullah di dalam setelah sholat subuh itu yang ringan, dan itu dibacakan Rasulullah setiap sholat subuh. As'alukal ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbal. Orang pagi itu setelah aktivitas, maka itu yang kita harapkan. Ini cuma kehidupan. Jadi kita di dalam kehidupan ini juga harus merencanakan
kita ini mau disekolahkan nanti ujung-ujungnya dia kalau sudah lulus mau nikah di mana, dengan siapa, lalu tinggal rumah di mana, itu juga ada sebuah perencanaan. Ini Al-Hasan ya, surat ke-59 ayat 18 mengajarkan kita untuk pasti tidak tentram dan juga tidak hidupnya seolah-olah selalu dalam keadaan perlawanan dengan musuh. Selalu ada rival, selalu disaingi. Ya, Rasulullah pun bersabda, jauhkanlah dirimu dari dengki, karena sesungguhnya kedengkian itu memakan kebajikan seperti halnya api memakan kayu. Yang terakhir, 8. Ini yang kita lakukan sekarang, gemar berpuasa. Pada prinsipnya puasa itu menahan lapar, dahaga, dan hubungan suami istri sejak fajar menyingsing sampai dengan matahari terbenam. Kita tubuh ini mempunyai satu perlulah mesin itu kan tidak 24 jam terus gitu. Suatu saat mesin itu juga perlu istirahat, sehingga kalau tubuh kita seperti mesin, kita pun perlu istirahat. Perlulah ada puasa. Mudah-mudahan puasa Ramadan kita ini menjadikan kita nanti di surat puasa itu menjadikan ujung-ujungnya menjadi manusia yang bertakwa. Dan marilah kita berdoa, keluarga kita, tetangga kita barangkali begitu, atau famili kita berdoa mudah-mudahan yang sakit disehatkan kembali, yang sudah sehat kita laksanakan Ramadan ini. Dust on my tongue, your name